saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar sebuah tema, yaitu tentang, kalau saudara bisa lihat di handout-nya saudara ya, nggak nyambung ya. Nggak nyambung tuh kalau dulu orang bilang tulalit gitu saudara ya kan. Wrong connection ya, salah sambung. Jadi orang tidak bisa menangkap apa yang datang dari Tuhan, begitu saudara ya kan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata ya di dalam kehidupan kita ini kegagalan dalam berkomunikasi mengakibatkan kita gagal paham ya. Kemudian gagal fokus, sudah gagal paham pasti gagal fokus nih. Kemudian gagal taat. Setelah itu gagal membangun hubungan ya. Baik itu membangun hubungan dengan keluarga, istri terhadap suami, suami terhadap istri, anak terhadap orang tua terhadap anak, maupun koneksi kita, hubungan kita dengan relasi kita dengan atasan kita dalam pekerjaan ataupun juga orang-orang senior di atas kita. Ya. Nah, ini juga ternyata hal seperti ini berimbas terhadap hubungan kita dengan Tuhan nih. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata menurut penelitian ya, saya baca dalam satu artikel begitu saudara ya kan. 85% kesuksesan seseorang ya dalam hidup ditentukan dari keterampilan sosial dalam membina hubungan. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa memahami dengan seperti ini berarti apa? Keberhasilan kita mentaati Tuhan tidak bisa lepas bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Setuju ya? Saya ulangi. Berarti keberhasilan kita mentaati Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, bersamamu Bapa ku lewati semua, tergantung dari bagaimana saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Setuju saudara? Bisa tangkap sampai di sini ya. Kita bangun dulu pemahaman kita ya, supaya kita bisa tangkap dengan baik. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang psikolog namanya Sidney Jourard berkata begini, sebagian besar sukacita dalam hidup dan sebagian besar masalah merupakan akibat hubungan dengan orang lain. Setuju nggak? Ya, kalau hubungan dengan istri terganggu di rumah, kira-kira hari itu apa yang terjadi dalam emosi saudara? Biasa aja Pak. Memang orang sudah biasa begitu Pak. Udah 20 tahun menikah, biasalah Pak. Segitu saudara ya kan? Ntar juga damai sendiri Pak. Damai di bumi, damai di surga. Begitu saudara ya kan? Ya. Nah, saudara perhatikan baik, tetapi paling tidak itu akan mengganggu secara emosional. Setuju gak? Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kecuali yang mati rasa, ya kita gak ngerti. Ya kan, mati rasa, lempeng aja mukanya gitu. Ya kan, begitu saudara ya kan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat ya, di dalam bicara tentang masalah komunikasi yang membangun hubungan itu saudara, di dalam Alkitab banyak sekali orang yang salah sambung, artinya tidak terhubung, enggak nyambung saudara. Contohnya apa? Contohnya antara Tuhan dengan Raja Saul. Karena pelanggarannya Saul boro-boro bertobat malah datang ke seorang petenung untuk mencari suara Tuhan. Padahal suara Tuhan tidak ada di situ. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita salah seperti ini. Lalu kalau kita bisa melihat ya antara Petrus dengan Yesus, pernah nggak nyambung juga Petrusnya begitu. Waktu Yesus berbicara tentang penderitaannya, tentang apa yang akan dialaminya sampai kepada kematiannya saudara. Petrus berkata begini, dia tarik Yesus ke pinggir, kiranya hal itu tidak terjadi kepadamu. Yesus katakan apa saudara? Padahal sebelumnya baru dipuji. Ya, engkau adalah Mesias anak Allah. Petrus bisa mendefinisikan begitu lengkap dan luar biasa. Melampaui para murid yang lain sampai Yesus ngomong begini. Bukan kamu yang mengatakan, bukan karena kamu tetapi karena Bapa di surga yang mengatakannya kepadamu. Rasanya gimana saudara ya kan? Yesus yang ngomong, ini orang berarti dekat sama Bapa di surga. Tetapi di lain kesempatan, ketika Petrus melakukan hal seperti itu, menegur Yesus supaya tidak berbicara tentang penderitaan, Yesus katakan apa saudara? Enyah kau iblis. Engkau hanya menjadi batu sandungan bagiku. Karena apa? Karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Ternyata di sini gapnya mana saudara? Gap hubungan kita seringkali di mana? Gapnya bukan masalah jarang baca Alkitab. Jarang berdoa, begitu saudara kan. Bukan hanya itu saja. Jarang ke gereja, bukan hanya itu saja. Tetapi gapnya seringkali juga orang yang punya banyak pengetahuan firman,
banyak belajar, banyak baca Alkitab segala macam, seringkali ada gap. Gapnya apa saudara? Karena pikirannya hanya memikirkan apa yang menjadi perkara-perkara manusiawi. Setuju saudara? Kita perlu pahami dengan baik. Ini kan mau level up nih. Setuju ya? Level up, katakan sama-sama. 2, 3, level up. Harus naik pengertiannya. Ya. Nah kemudian lagi saudara, Nabi Yeremia, seorang nabi yang paling menderita di dalam Alkitab saudara. Kenapa? Karena selama kurang kalau tidak salah 23 tahun dia melayani di Israel, di bangsa Yehuda saudara. Tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan perkataan dia. Kenapa? Karena mereka tidak mau penyebab mereka tidak mau mendengarkan perkataan Yeremia, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena mereka berpikir begini, kita punya bait Allah, kita tetap melaksanakan korban. Apa yang kita lakukan di luar walaupun itu berdosa, ketika ada korban selesai. Waktu Yeremia berbicara tentang penghakiman, waktu Yeremia berbicara tentang penawanan, mereka ngambil pusing. Karena apa? Mereka berpikir, kita ada bait Allah, kita ada tempat ibadah, kita bisa mohon pengampunan di situ. Tapi keluar dari situ mereka berdosa lagi. Suara Yeremia diabaikan. Saudara tahu kalau saudara bisa lihat, saudara baca dalam kitab Yeremia, sebagian ketika mereka belum masuk pembuangan, tapi sebagian dari kitab itu saudara berbicara tentang surat yang dikirim oleh Yeremia dari Yerusalem ke Babel. Karena apa? Yehuda masuk ke dalam pembuangan. Ada bait Allah, ada ibadah, ada korban. Setuju? Berarti di sini bicara tentang apa? Kekristenan berbicara bukan hanya sekedar rutinitas dalam ibadah, penyelesaian terhadap dosa, tetapi hubungan yang intens terhadap Tuhan yang menyertai kita. Katakan amin. Hubungan yang intens dengan Tuhan tidak akan pernah bisa kalau sudah tidak punya komunikasi. Setuju? Mereka berpikir setelah mereka beribadah, mempersembahkan korban, penyelesaian dosa, semuanya clear. Mereka nggak perlu lagi suara Tuhan, mereka nggak perlu lagi tuntunan Tuhan. Semuanya selesai dalam bait Allah. Saya mau katakan kepada saudara, di dalam gereja kita cuma 1,5 jam. Dalam 1 minggu saudara lebih banyak di rumah, lebih banyak di dalam pekerjaan, di dalam interaksi sosial. Perhatikan baik-baik, seharusnya pergaulan kita, komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya 1,5 jam ini. Setuju ya? 1,5 jam dipotong apa? Pengumuman. Ya kan? Potong apa lagi? Kolektor dijalankan. Kalau dulu kan yang pakai tongkat begitu, panjang-panjang begitu gitu. Terus apa lagi? Ya, belum tertidur. Di sini nggak ada di BSD selama saya khotbah di sini benar nggak ada, saudara. Sampai hari ini pun juga nggak kelihatan, saudara. Ya, nggak ada yang tertidur. Ya, puji Tuhan. Ya, nggak ada Pak. Terima kasih Pak. Ya. Gak ada yang tertidur ya. Kalau sudah terpotong dengan yang tertidur, dengar firman Tuhan 45 menit, 40 menit. Potong tidur. Jadi 30 menit. Belum 30 menit lagi mikirin bakmi 5 menit. Ini sekarang setelah pulang kita makan bakmi di mana? Ya kan 5 menit tuh mikir pasar modern, junction, Sumarekon, mikir terus bakmi ini Pontianak enak, Medan enak, segala macam. Wah 5 menit tuh. Dengar firman Tuhan 40 menit, 10 menit udah kepotong tidur. 5 menit kepotong mikirin bakmi nih. Ya kan tinggal 25 menit. 25 menit perhatiin jas pendetanya sama ikat pinggangnya. Apalagi pendetanya suka begini, shalom saudara-saudara, haleluya saudara. Itu jadi 5 menit lagi. Setuju ya, tinggal 20 menit. Ya kan? 20 menit terus merenungkan. Tadi yang mimpin puji-pujian itu siapa ya sebenarnya? Kalau perenungannya positif nggak apa-apa. Mungkin puji-pujiannya bagus loh, keren loh. Tapi kalau sudah mulai mikir yang negatif, suara fals, musik kemana, dia kemana, kepotong lagi 5 menit. Tinggal 15 menit dengar firman Tuhan. 15 menit bagi pendeta itu adalah poin ketiga plus penutup. Setuju gak? Benar ya Pak ya? Itu pengkhotbah, seperti itu. Nah, saudara mau dapat apa? Dan hari biasa kita tidak membina hubungan dengan Tuhan. Akibatnya apa? Enggak nyambung.
Dan kita berpikir udah selesailah di bait Allah, udahlah oke kita udah kasih persembahan, kasih perpuluhan, kasih apa? Korban khusus, persembahan khusus awal tahun, ya kan? Udah diisi. Ya, walaupun berupa janji. Terkadang kalau udah Desember ada lagu begini, janji-janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Jangan seperti itu saudara ya kan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kegagalan Yehuda mentaati Tuhan bukan karena tidak ada bait Allah di Yerusalem. Bukan karena tidak ada seorang nabi. Bukan karena tidak ada firman. Tetapi mereka merasa cukup puas. Puas sampai di sini aja. Enggak mau naik ke level yang berikutnya. Mereka berpikir, kalau pendeta terlalu banyak ngomong dosa, ini berarti pendeta ini enggak benar. Karena apa? Firman Tuhan semuanya tuh banyak, bukan hanya tentang dosa. Saya setuju. Tapi kalau ada beberapa kali hamba Tuhan bicara tentang dosa dan itu mengena ke dalam diri kita, perhatikan baik-baik, berarti ada sesuatu yang harus kita bereskan. Setuju saudara? Amin? Ya, ini baru pembukaan loh, belum masuk khotbah, saudara ya kan? Mudah-mudahan saudara tidak terambil yang 10 menit yang tidur tadi saudara ya kan? Baik, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat bersama-sama. Di dalam Yesaya pasal 55, saudara dikatakan begini, ayat yang ke-6 dan sampai dengan ke-9, ya kita lihat sama-sama. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 saja, ya kita lihat. Dikatakan begini, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, amin. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sampai di sini ada pertanyaan nih saudara. Saya di Home Plus saya ditanya, Pak kapan Tuhan gak mau ditemui? Kapan Tuhan tidak berkenan ditemui dan kapan Tuhan tidak mau mendengar doa? Tidak mendengar doa, begitu saudara ya kan? Saya berpikir begini, Tuhan itu penuh dengan kasih setia, amin saudara. Ketika orang datang kepadanya, pasti dia tahu. Sepakat dengan saya? Kemudian yang kedua, apakah Tuhan itu pernah tidak mendengar doa kita? Hilang kemampuan mendengar Tuhan? Mendengar doa kita? Enggak. Problemnya di sini begini saudara. Problemnya adalah carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari kita lihat dalam terjemahan yang lain. Bahasa Indonesia sehari-hari. Kita lihat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat. Artinya apa? Ketika kita sudah tidak mau lagi diingatkan akan dosa dan pelanggaran kita, sampai satu titik, saudara tidak akan bisa U-turn. Karena apa? Keras hati. Setuju, saudara? Sampai satu titik kita rasionalisasi terus apa yang kita lakukan bahwa itu benar. Akibatnya kebohongan iblis pun bisa berubah menjadi kebenaran. Setuju ya? Sekarang lebih gampang. Viralin aja terus apa yang menjadi kebohongan, lama-kelamaan tuh ditanggapin, bisa-bisa jadi kebenaran. Itu dunia medsos begitu saudara. Setuju saudara ya? Nah kita lihat lagi ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya apa? Selama kita dapat masih putar balik untuk berseru kepada Tuhan, lakukan itu. Seperti itu ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa lihat lagi berikutnya saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu perlu yang namanya terhubung dengan dia. Mari kita lihat, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak U-turn dari segala pelanggaran kita nggak mungkin bisa memahami rancangan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa memahami yang namanya jalan-jalan Tuhan. Katakan amin. Nah saudara dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari begini. Ini lebih jelas lagi. Kita baca sama-sama. 2, 3.
Tuhan berkata, pikiranku apa? Bukan pikiranmu. Dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itu pula lah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Tuhan menganalogikan antara langit dan bumi. Amin. Betapa tingginya, betapa lebarnya perbedaan itu. Saya menulis begini saudara. Mudah-mudahan terbaca baik. Bagus sekali terbaca ya. Nah seharusnya begini. Tujuan orang percaya mencari Tuhan selayaknya untuk apa? Menyelaraskan pikiran dan cara hidup dengan pikiran Tuhan dan cara hidup sesuai keinginannya. Setuju? Ya, ini level up. Bukan ini saudara. Jadi bukan hanya agar tambah diberkati, disembuhkan, dipulihkan dan mengalami mujizatnya saja. Boleh enggak berdoa minta kesembuhan? Boleh. Setiap pagi, 5 hari dalam seminggu. Kalau BSD 6 hari dalam seminggu. Setiap pagi berdoa untuk orang sakit. Setuju ya? Boleh enggak? Boleh. Tetapi saya mau katakan pada saudara, ada atau tidak ada pengalaman yang memahitkan dalam hidup ini, saya mau katakan, mari kita belajar. Harusnya kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan itu bukan hanya sekedar untuk minta jawaban dan perbuatannya, tetapi aku mau ngerti apa jadi pikiranmu Tuhan. Apa yang menjadi jalan-jalan hidup sesuai dengan apa yang kau firmankan. Seperti itu. Itu level up namanya. Amin. Mari kita lihat. Ya, tadi saya katakan tidak salah untuk minta berkat. Tidak salah untuk disembuhkan. Tidak salah untuk mengalami mujizat. Silahkan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita mencari Tuhan bukan seperti cari pesugihan. Setuju saudara? Bikin perjanjian sama kuncen, lalu bawa ayam cemani yang hitam semua itu, ya, dalam keadaan hidup, bukan sudah jadi ayam kecap, bukan. Ya, dalam keadaan hidup dipotong, darahnya lalu diminum sebagai sumpah. Lalu orang tiba-tiba diberkati, sepertinya, wah jadi kaya, usahanya berhasil, tapi tiap tahun selalu ada tumbal, seperti itu. Sampai akhirnya anak-anaknya, istrinya, atau dia sendiri akhirnya jadi tumbal. Bukan seperti itu. Tuhan gak seperti iblis. Dia memang bisa menyembuhkan, dia memang bisa memberkati, dia memang bisa memulihkan, dia memang bisa memberikan mujizat. Tetapi dia ingin sebuah hubungan, bukan hanya transaksi, tetapi relasi. Amin. Ketika orang percaya hanya sibuk dengan transaksi, maka saya mau katakan pada saudara, kehidupan kita enggak pernah meningkat, enggak pernah bisa paham apa yang Tuhan katakan. Mari kita lihat bagaimana supaya kita jangan sampai kita enggak nyambung dengan Tuhan. Ya, agar terhindar dari enggak nyambung, mari mencari Tuhan yang ditandai dengan apa? Yang pertama saudara, fokus, arah yang baru. Ya. Di dalam apa? Di dalam Yesaya 55 ayat 6 tadi. Carilah Tuhan selama ia berkenan, ditemui berserulah kepadanya selama ia dekat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, kembalilah kepada Tuhan. Artinya apa? Bukan hanya sekedar punya kemauan, tetapi fokus kita mulai arahkan kepada Tuhan. Arah yang baru, yaitu apa? Kepada Tuhan. Selama masih dapat, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ternyata kebanyakan orang percaya tidak nyambung. Karena apa saudara? Karena dua hal. Kekerasan hati dan juga mulai kehilangan iman. Sehingga apa? Sehingga sulit untuk balik arah. Saya ingat sekali saudara ya, dulu waktu kita masih pakai warta jemaat kertas. Masih ingat ya? Tuh masih pakai warta jemaat kertas. Ya di situ selalu ada foto saya saudara di depan halaman depan itu ya. Nah, oke, itu warta jemaat kertas. Suatu ketika seorang opa, apa hubungannya dengan warta jemaat ini nanti saya akan cerita. Opa-opa saudara kenal baik di jemaat Selipi, ngomong begini, Pak, cucu saya mau ketemu Bapak. Kenapa? Gak tahu tuh Pak, dia mau ketemu Bapak aja. Kenapa saya bilang? Dia pengen ngomong. Saya bilang ada apa? Cucunya itu umur 12 kali ya waktu itu ya. 12 tahun apa
Ya sekitar 11 atau 12 tahun begitu. Ya. Terus saya bilang ya nggak apa-apa. Kan tiap hari Minggu ketemu. Waktu itu masih di Selipi kan dia. Sekarang juga udah masih di Selipi. Ya. Ketemu saudara. Terus dibawa sama papa mamanya sama engkongnya juga. Tuh Om Nathanael tuh. Sana tuh katanya mau ketemu. Wah dia malu-malu begitu diantarin sama engkongnya saudara. Om saya minta maaf ya Om. Kenapa saya bilang. Enggak pokoknya saya minta maaf sama Om gitu. Kenapa saya bilang salahnya apa? Gini Om, kita kan dapat warta jemaat, ada fotonya Om kan di depan. Terus saya kasih kumis Om. Saya kasih kumis. Opa saya bilang, wah lu kasih kumis gambar pendeta berdosa lo. Gitu kan, lu harus minta maaf lo. Wah di situ saya ketakutan Om. Makanya saya datang sama Om minta maaf sama Om gitu. Ya ilah saya bilang gak apa-apa mau kamu kasih kumis, mau kamu kasih jenggot, mau kasih gigi ompong, sebagai nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa mengerti dari cerita ini, saudara. Artinya apa? Masihkah kita punya kepekaan terhadap perbuatan dosa? Ini yang seringkali menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, lalu kita lempeng aja gitu, saudara ya kan? Apalagi sudah lempeng dirasionalisasi. Saya kan jadi begini karena si A, karena si B, karena si C. Saya kan lagi begini karena Tuhan gak jawab doa saya. Saya kan lagi begini karena situasi, kondisi dan sebagainya. Kehilangan daya kepekaan. Akibatnya apa? Lama-kelamaan mengeras. Setuju saudara? Untungnya warta jemaat kita sekarang sudah digital. Kalau enggak ada lagi yang bikin kumis ataupun telinga gajah gitu saudara kan. Di gambar pendetanya gitu saudara. Nah, artinya begini ya. Selama kita memiliki kesempatan untuk kembali karena apa? Karena ada dorongan dari Tuhan. Kita memiliki kepekaan lalu kita bertindak. Maka saya percaya hal itu akan menjadi sebuah tindakan yang bagus untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini saudara ya, kita percaya bahwa Tuhan itu menghendaki sebuah hubungan, bukan hanya sekedar dia kasih perbuatannya dalam hidup kita begitu. Bukan seperti itu, tapi dia menghendaki sebuah hubungan. Makanya saya mau katakan arah kita harus arah yang baru. Amin. Saya suka katakan begini saudara, ada orang berkata begini, dia berdoa kepada Tuhan, saya akan pergi ke ke Surabaya, dia dari Semarang. Tuhan lindungi perjalanan saya ke Surabaya. Kiranya Tuhan jaga dari masinis, kereta api, lokomotifnya, bahkan ban-bannya. Atau apa namanya bannya itu saudara ya kan. Ban kereta api semuanya detail, baut-bautnya Tuhan kau jaga, utus malaikat jaga baut itu supaya jangan lepas. Ini musim hujan Tuhan, biarlah relnya tidak terendam air dan sebagainya. Aku mau ke Surabaya Tuhan. Tapi ketika sampai di stasiun Tawang, dia naik kereta yang menuju ke Jakarta. Sampai di Surabaya? Sampai di Surabaya? Enggak. Sampai di mana? Jakarta. Sudah berdoa? Sudah. Bahkan suruh malaikat jaga itu baut-baut kereta. Sudah. Ini ilustrasi yang sederhana. Kalau arah kita belum berbalik kepada Tuhan, sulit bagi kita untuk memahami Tuhan dalam hidup ini. Amin. Kalau kita mencari Tuhan hanya untuk perkara-perkara yang sifatnya transaksi saja. Berkat, kalau engkau berkati maka aku akan setia. Kalau engkau sembuhkan maka aku akan rajin ke gereja. Ketika engkau bangkitkan aku dan sukses maka aku akan menabur begitu banyak buat gereja. Itu transaksi. Amin saudara. Tapi ketika engkau duduk di tempat ini, ketika engkau baca Alkitab secara pribadi, ketika engkau ikuti daily devotion, DBR, kemudian juga ada pembacaan Alkitab sepanjang tahun, engkau tanya sama Tuhan, Tuhan engkau mau berbicara apa dalam kehidupanku? Aku perlu mengerti pikiranmu Tuhan, aku perlu mengerti jalan-jalan hidup yang sesuai dengan dan selaras dengan apa yang menjadi kehendakmu. Saya percaya jemaat ini tidak perlu waktu lama, pasti mengalami pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Arahnya sudah berbeda.
ada kepekaan. Sensitivitasnya semakin meningkat. Arahnya sudah berbeda. Yang kedua, kita lihat di bagian yang kedua, saudara yang dalam Tuhan, itu perubahan. Meninggalkan yang lama, dikatakan demikian saudara ya. Jadi arahnya sudah bagus. Tetapi perhatikan dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini. Kita baca sama-sama 2-3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Betapa pentingnya kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan. Itu merupakan dasar atau pintu gerbang untuk mengalami perubahan dalam hidup ini. Katakan amin. Banyak orang berhenti sampai pada kasih karunia, sampai pada pintu gerbang, enggak masuk lebih dalam lagi sampai kepada perubahan. Makanya enggak heran di kantong-kantong Kristen sekalipun, gereja banyak, orang Kristen banyak, populasinya terbanyak, mayoritas, tapi enggak ada perubahan. Karena apa? Karena enggak mau meninggalkan yang lama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya merenungkan tadi contoh Yeremia dengan bangsa Yehuda di Yerusalem. Mereka punya bait Allah. Mereka punya semua ritual. 5 hari raya orang Yahudi dirayakan setiap tahun. 1 kali imam besar masuk dan bersuara menyampaikan suara Tuhan. Mereka cukup puas dengan hal seperti itu. Yeremia berbicara dengan tegas dan keras terhadap perilaku mereka. Mereka nggak ambil pusing. Karena apa? Mereka berkata, aku sudah beribadah, aku sudah menyelesaikan korban untuk penebusan salah. Lalu apalagi yang perlu berubah? Saudara, kalau kita bisa melihat perubahan itu harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam terjemahan yang lain. Terjemahan yang lain berkata begini, Yesaya 55 7a dikatakan begini. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Memperbaiki hidupnya dan mengubah jalan pikirannya. Saudara perhatikan, orang seringkali memperbaiki hidupnya, maaf kata saudara ya, ketika dalam masa terjepit. Ketika dalam masa saudara? Terkena hal yang mengagetkan, yang membuat dia susah. Baru di situ dia berpikir memperbaiki hidupnya. Padahal saya mau katakan, dalam kondisi normal seperti ini, harusnya kita mulai belajar memperbaiki hal-hal yang Tuhan tegur. Amin saudara. Jangan tunggu situasi-situasi yang gak nyaman. Walaupun memang kita berkata, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tapi kan Bapa tuh pengen, dalam situasi yang normal ini, engkau dengar apa yang menjadi firman Tuhan sehingga tidak perlu kondisi situasi yang tertentu yang membuat engkau sakit, yang membuat engkau menderita, baru engkau memperbaiki hidup. Dan mengubah jalan pikirannya. Kita lihat dalam terjemahan yang lain, saudara. Dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris dikatakan, silahkan mungkin bisa dibacakan, siapa yang bisa baca, bisa baca dengan keras bahasa Inggris. Pakai mikrofon ada? Oh enggak ada ya? Enggak kedengaran. Oke. Baik, lebih kencang aja Bu. Nah saudara perhatikan, ini bicara tentang gaya hidup. Lifestyle. Rubah gaya hidup kita. Benturan kedua benda karena ada gaya. Makin banyak gaya, makin banyak benturan. Maksudnya apa saudara? Makin hidup kita banyak gaya, makin banyak benturan. Setuju saudara? Rubah gaya hidup kita. Dan juga kehidupan yang berbuat dosa, yang menganggap itu hal yang mudah, gampang, dan juga tidak masalah, lumrah, kita rubah. Pikiran dari di sini dia bahkan pikiran, rencana. Ya. Nah saudara saya mau memperlihatkan sebuah tabel ini saudara ya kan, tabel ini.
Nah, saya menemukan ini di artikel grup, ya di grup pendeta-pendeta, dia bikin seperti ini saudara ya kan. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi ada waktu. Setuju ya? Nah, mengubah pikiran, mengubah nasib. Ternyata ketika kita berpikir, maka akan mempengaruhi tindakan. Tindakan akan memunculkan kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter dan karakter akan menentukan nasib kita. Ya, ini kira-kira hasil penelitian ya. Lalu kita perhatikan baik-baik, perubahan bisa terjadi dengan cepat. Kapan? Mindset baru dalam satu hari. Ketika kita belajar dalam satu hari itu ikut seminar, kita belajar, kita memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan. Satu hari mindset kita bisa berubah. Karena apa? Karena pembelajaran dan pengertian yang kita dapat. Tetapi untuk mendapatkan kebiasaan baru dibutuhkan 21 hari. Kemudian untuk skill baru dibutuhkan 90 hari. Kurang lebih berapa? 3 bulan. Ya, 3 bulan. Kecuali cuma belajar motor listrik, ya itu gampang. Saudara ya kan, apalagi sudah punya basic bisa naik sepeda. Itu enggak perlu 90 hari, 90 menit. Yang penting enggak ada got kiri kanannya. Saudara ya kan? Baik, sama polisi tidur 3 di depan sudah jangan. Gitu saudara ya kan? Nah, kita lihat tubuh yang baru dalam 180 hari. Berapa lama saudara? 180 hari berapa bulan? 6 bulan. Bahkan saya mendengar, saya melihat di Reels atau di TikTok pada saat itu, orang bisa mengalami sel-sel tubuh yang baru tumbuh, saudara. Karena apa? Karena dia melakukan detox. Ya, 3 bulan sampai 6 bulan bisa terjadi yang namanya pembaharuan sel. Ya, kemudian kehidupan yang baru dalam 365 hari. Artinya ketika kita terus berlatih, apalagi baca Alkitab sepanjang tahun, pasti itu akan mengikis segala sesuatu yang baik itu ketidakmengertian, kemudian gelapnya pencerahan, kemudian ketidakpastian, semuanya semakin banyak terbuka. Ya, dan dirimu yang baru dalam 1095 hari. Artinya apa? Ada pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ya, ini menurut penelitian, saudara. Penelitian ini berdasarkan penelitian ilmiah. Kalau kita bukan hanya secara ilmiah, karena kita dibantu oleh firman, ada Roh Kudus yang membimbing, dan juga ada Tuhan yang menyertai yang memberikan kekuatan. Setuju saudara? Saudara bisa lebih cepat dari ini karena apa? Dia menyediakan mujizat. Dia menyediakan kesembuhan. Dia menyediakan hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting kita mau masuk dalam arah yang benar dan mengalami perubahan dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Itulah orang yang mencari Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, baru kita bisa melangkah ke ayat ini, saudara. Seringkali ayat ini melangkahi ayat sebelumnya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Apa? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini jangan dilangkahin. Amin. Seringkali kan ayat ini jadi ayat emas. Ya kan kita pegang ayat firman Tuhan. Karena kita lagi dalam kesesakan. Baik itu secara finansial, baik itu secara kesehatan dan sebagainya. Wah, kita pegang firman Tuhan. Kita cari firman Tuhan tentang kesembuhan, tentang mujizat, tentang berkat secara finansial. Lalu kita berkata, firmannya tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi yang ayat sebelumnya dilompatin. Ini gak boleh. Amin saudara. Saya di ibadah kedukaan saya sering ngomong begini. Hati-hati ya kalau nulis di batu nisan si almarhum atau almarhumah dengan ayat-ayat firman Tuhan yang spektakuler. Aku telah mengakhiri perlombaan yang baik. Aku telah memelihara iman. Padahal dia bertobat pada waktu di ICU. Ini gak matching, saudara. Makanya sering kali saya tanya. Keluarganya minta ayat sama saya untuk ditulis di batu nisan. Saya tanya, berapa lama bertobat, bagaimana kehidupannya. Kan kita perlu tahu seperti itu. Jangan sampai kita kasih ayat bombastis. Keluarganya bilang, ayatnya sih bagus. Tapi yang dimakamkan ini selama hidupnya. Aduh minta ampun Pak. Bikin susah suami, bikin susah istri, bikin susah orang tua, bikin susah anak, bikin susah pendetanya. Iya kan?
Hati-hati dengan ayat firman Tuhan yang ditaruh di batu nisan. Saya percaya, kalau kita terus mau nyambung dengan Tuhan, kita bisa menuliskan. Minta tolong sama, bukan kita yang nulis, kalau sudah meninggal. Keluarga yang tuliskan. Aku telah mengakhiri perlombaan yang baik. Memelihara iman. Amin saudara. Atau menuliskan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin saudara. Karena apa? Kita mau level up. Kita mencari Tuhan dengan cara yang tepat sesuai dengan Tuhan kehendaki. Tepuk tangan buat Tuhan.